Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aldi Juwanto, NIM 05292333, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPI-BJJ, Kota Lampung. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Lanjut saja ke soalnya. Di sini kita disuruh membuat perangkupan yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman, dan spasinya 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kemudian selanjutnya itu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan program Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Dan di sini saya sudah membuat rangkuman materi, yaitu algoritma dan dunia pemrograman. Di sini ada algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Secara sederhana, algoritma dapat diartikan sebagai prosedur atau tahapan kerja yang dilakukan secara berurutan hingga menghasilkan tujuan tertentu. Di sini dalam program komputer, algoritma sangat penting karena membantu menyelesaikan masalah secara terstruktur, kemudian mempermudah proses pembuatan program, mengurangi kesalahan logika, membuat program lebih efisien, dan mempermudah proses pengembangan program. Program komputer adalah proses membuat program menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan perintah sesuai kebutuhan pengguna. Dalam programan digunakan sebagai alat komunikasi antara manusia dengan komputer. Saat ini terdapat banyak bahasa pemrograman yang digunakan, di antara lainnya yaitu ada Java, kemudian Python, C++, PHP, JavaScript. Masing-masing bahasa memiliki fungsi dan kelebihan yang berbeda sesuai kebutuhan pengembang aplikasi. Kemudian hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman memiliki hubungan yang sangat erat. Algoritma berfungsi sebagai rencana penyelesaian masalah, sedangkan pemrograman merupakan proses menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa komputer. Tahapan umum dalam pembuatan program yaitu analisis masalah, membuat algoritma, kemudian membuat flowchart atau pseudocode, kemudian menulis kode program, menguji program, dan melakukan perbaikan kesalahan. Kemudian di sini ada narasi ini. Di sini algoritma dapat ditulis dalam beberapa bentuk, yaitu narasi, kemudian flowchart, pseudocode. Perkembangan dunia pemrograman. Manfaat teknologi komputer yaitu seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pemerintahan, bisnis online, dan media sosial. Di sini ada sejarah bahasa Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling bersama tim Sun M. Austin pada tahun 1991. Pada awalnya Java dibuat untuk perangkat elektronik, yaitu rumah tangga, dengan nama OAK. Namun karena nama tersebut sudah digunakan oleh perusahaan lain, akhirnya nama tersebut diubah menjadi Java pada tahun 1995. Kemudian di sini Java memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berorientasi objek, kemudian multi-platform, memiliki keamanan yang baik, mudah dipelajari, dan memiliki library yang lengkap. Kemudian di sini ada perkembangan Java dari masa ke masa, yaitu ada Java JDK 1.0, kemudian ada Java 2, Java 5, Java 8, Java 11, Java 17. Saat ini Java banyak digunakan dalam aplikasi Android, kemudian sistem perbankan, website interface, cloud computing, dan big data.
Oke, selanjutnya yaitu nomor 2. Di sini kita soalnya buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, jika golongan A gajinya 5 juta, kemudian jika golongan B gajinya 6.500.000, kemudian golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kemudian jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Selanjutnya jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input pada flowchart dan pseudocode dalam adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Ya, langsung saja di sini saya telah membuat diagram. Di sini saya sudah membuat di sini saya telah membuat flowchartnya, dimulai dari start, menandakan program dijalankan atau dimulai, kemudian kita mengikut golongan dan jam lembur. Dan selanjutnya kita jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B maka gaji pokoknya 6.500.000, jika golongan C maka gaji pokoknya 9.900.000. Kemudian selanjutnya kita proses selanjutnya yaitu menginput jam lembur. Di sini jika lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30, artinya yaitu gaji pokok dikali 30% dari gaji pokok. Kemudian di sini juga jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau 30% dari gaji pokok. Kemudian jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Kemudian jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya yaitu gaji pokok dikali 36. Kemudian jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Kemudian jika proses yang lembur sudah selesai, kemudian selanjutnya itu proses yaitu total penghasilan, gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian selanjutnya ada total penghasilan. Jadi jika total output akhirnya yaitu gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Kemudian end, artinya program atau prosesnya selesai. Kemudian di sini saya juga membuat pseudocode. Saya tidak mengulang karena untuk menyingkat waktu ya, maka saya cuma menjelaskan sedikit tentang pseudocode yang saya buat. Dimulai dari start, maka program dijalankan. Kemudian input golongan dan input jam lembur. Ini saya menggunakan if golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000, dan jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian input jam lembur. Jika 1 jam lembur, maka gaji lemburnya yaitu gaji pokok dikali 0,30. Kemudian jika 2 jam lembur, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Dan jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Dan jika jam lembur 4 jam lembur, maka gaji lemburnya yaitu gaji pokok dikali 0,36. Dan jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 38. Kemudian ada total penghasilan yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur, maka output akhirnya itu gaji pokok, gaji lembur, total penghasilan. Kemudian end, artinya program atau prosesnya selesai. Sini juga saya telah membuat program Java. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingnya yang telah saya buat. Di sini saya membuat yaitu ada kelas yang saya buat nama program gaji karyawan.
Kemudian di sini ada main, yaitu metode utama untuk menampung semua data-data yang kita input. Kemudian saya menggunakan scanner untuk input. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan tipe data char untuk golongan, kemudian tipe data integer untuk jam lembur, dan tipe data double untuk gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Kemudian selanjutnya kita input data, seperti misalnya masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Maka nanti kita disuruh memilih salah satu dari tiga ini, A, B, C. Kemudian selanjutnya memasukkan jumlah jam lembur. Misal contoh kita ingin memasukkan jam lembur 1 atau 2 jam atau 3 jam. Kemudian menentukan gaji pokok. Di sini gaji pokoknya yaitu golongan A gaji pokoknya 5 juta, golongan B gaji pokoknya 6.500.000, golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian di sini kita menghitung gaji lembur. Gaji lembur 1 jam ya adalah gaji lembur sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Kemudian jika lembur 2 jam maka gaji lembur sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Kemudian jika lembur 3 jam maka gaji lemburnya adalah 0,34 dikali gaji pokok. Kemudian jika lembur 4 jam maka gaji lemburnya adalah 0,36 dikali gaji pokok. Jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam maka gaji pokok adalah 0,38 dikali gaji pokok. Kemudian total penghasilnya yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka output hasilnya seperti ini. Nah, sekarang langsung kita running untuk melihat hasil outputnya. Di sini terdapat perintah masukkan golongan karyawan A, B, C. Misal di sini saya akan memasukkan B. Jumlah jam lemburnya misalnya di sini 3 jam. Maka keluar output hasil perhitungan gaji karyawan. Golongan karyawan B jam lemburnya 3 jam, gaji pokoknya 6.500.000, kemudian gaji lembur 2.210.000, total penghasilan seluruhnya yaitu 8.710.000. Mungkin saya coba sekali lagi contoh. Saya beri contoh semisal golongan karyawan C, jam lemburnya saya isi 2, maka hasil penghitungan gaji karyawan yaitu golongan karyawan C jam lemburnya 2 jam, gaji pokoknya 9.500.000, gaji lemburnya 3.040.000. Jadi total penghasilannya yaitu 125.040.000. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab atau saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.